pesisir utara Pulau Jawa, di tempat di mana laut menyapa daratan dengan lembut, berdirilah sebuah wilayah yang kelak menjadi gerbang peradaban besar di tanah Pasundan, Cirebon. Dulu daerah ini hanyalah sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Orang-orang hidup sederhana, menggantungkan hidup dari hasil laut, dan sesekali berdagang dengan para pelaut asing dari Tiongkok, Gujarat, hingga Arab. Namun, dari pertemuan budaya dan perdagangan inilah benih perubahan mulai tumbuh. Sekitar abad ke-15, datanglah seorang tokoh besar, Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Dari Cirebon, beliau menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru Jawa Barat hingga ke Banten, bahkan menembus pesisir Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon berubah menjadi kesultanan Islam pertama di Jawa Barat, sebuah kerajaan yang tidak hanya berdiri di atas kekuasaan, tetapi juga di atas nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Pelabuhan Cirebon pun ramai. Kapal-kapal dari berbagai negeri berlabuh, membawa rempah, kain, dan ilmu pengetahuan. Cirebon menjadi jembatan antara budaya Sunda dan Jawa, antara timur dan barat, antara tradisi lama dan ajaran baru. Namun, kejayaan itu tak selalu abadi. Setelah masa keemasan, perpecahan mulai muncul dalam keluarga kesultanan. Dari satu kerajaan, Cirebon kemudian terpecah menjadi 4. Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kabrabonan. Masing-masing memiliki kisah, simbol, dan warisan sendiri. Di balik semua itu, bayangan kolonial Belanda ikut berperan politik. Pecah belah menjadikan Cirebon lebih mudah dikendalikan. Kembali lagi dengan aku Tuhan di sini. Kali ini kita akan melakukan perjalanan jauh dari Cirebon ke Lembang atau ke Bandung. Sekarang sekitar pukul 1 malam atau dini hari. Estimasi perjalanan Cirebon Bandung 3 jam setengah untuk motor, 2 jam setengah untuk mobil via tol. Suasana Cirebon di malam hari guys.
sedang guys, sudah mulai tahrim, selawatan untuk menyambut datangnya waktu subuh. Kita juga nanti insya Allah kalau udah mulai terdengar suara azan, kita cari lokasi untuk menunaikan salat subuh berjamaah insya Allah. Sambil kita cari jalan ini kemana kita. Masih lurus guys, Bundaran kita lurus. Sejarah Cirebon tak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari kisah besar Jawa Barat. Jauh sebelum berdirinya Cirebon, di pedalaman barat berdiri kerajaan-kerajaan besar. Tarumanegara, kerajaan tertua di tanah Sunda. Lalu kerajaan Galuh dan Pajajaran di bawah kepemimpinan legendaris Prabu Siliwangi. Mereka dikenal arif, menjaga keseimbangan alam, dan menghormati luhur. Pada masa itu, agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal hidup berdampingan damai. Namun perubahan tak bisa dielakkan. Gelombang Islamisasi yang datang dari Cirebon dan Banten perlahan menggantikan pengaruh Pajajaran. Sekitar tahun 1579, Pajajaran runtuh, menandai berakhirnya era kerajaan Sunda kuno dan lahirnya babak baru. Jawa Barat sebagai wilayah Islam dan perdagangan maritim. Lalu, datanglah masa penjajahan Belanda. Pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat, termasuk Cirebon, dijadikan pusat pengawasan dan perdagangan fort. Rakyat mengalami penderitaan panjang, namun semangat perlawanan tak pernah padam. Dari Priangan, Cirebon, hingga Banten muncul tokoh-tokoh pejuang yang menentang penjajahan dengan keberanian dan keyakinan. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tahun 1945, rakyat Jawa Barat menjadi bagian penting dalam perjuangan mempertahankannya. Meskipun sempat terjadi kekacauan dengan berdirinya negara Pasundan buatan Belanda, akhirnya tahun 1950, Jawa Barat resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, Cirebon tetap berdiri dengan megahnya. Warisan 4 keraton, batik Megamendung, seni topeng, dan tradisi muludan yang menggema setiap tahun. Di antara hiruk-pikuk modernitas, Cirebon seolah berbisik bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, melainkan identitas yang harus dijaga. Dari laut utara yang berkilau hingga gunung-gunung di Priangan yang hijau. Inilah Cirebon dan Jawa Barat, tanah legenda, tanah sejarah, dan tanah yang terus hidup dalam setiap jiwa yang mencintai Nusantara.
Sekitar tahun 1811-1825, saat masa pemerintahan kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Belanda membangun jalan raya Pos de Grote Poste dari Anyer sampai Panarukan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Tujuannya memperkuat jalur militer dan komunikasi antar wilayah Jawa. Pembangunan jalan ini dikerjakan secara paksa oleh rakyat pribumi dengan sistem kerja rodi tanpa upah. Ribuan orang menjadi korban, terutama di wilayah pegunungan dan Cadas Sumedang karena medan yang sangat berat. Di Sumedang, Daendels meminta bantuan Bupati Sumedang, Pangeran Kornel Raden Kusumah-Dinata. Namun, ketika Daendels datang dan memerintahkan dengan keras, Pangeran Kornel tidak mau tunduk sepenuhnya. Dalam kisah yang terkenal, saat bertemu Daendels, Pangeran Kornel tidak mau mencium tangan Gubernur Jenderal itu, melainkan menyentuh bahunya saja, sebuah simbol penolakan halus terhadap penjajahan. Sikap itu dianggap berani karena Daendels dikenal bengis dan otoriter. Namun Pangeran Kornel tetap menegaskan bahwa ia mau membantu pembangunan jalan demi kepentingan rakyat, bukan karena tunduk pada Belanda. Untuk menghormati keberanian dan pengorbanan rakyat Sumedang, serta ketegasan sang bupati, tempat itu kemudian disebut Cadas Pangeran Tebing Keras yang menjadi saksi keteguhan hati seorang pangeran Sunda.